Halo teman Saka, selamat datang di podcast Usaha Solo, ruang cerita, inspirasi, dan pengetahuan untuk tumbuh kembang bersama. Nah, bersama dengan saya Ibtu Panjaitan. Nah, saat ini episode ini kita akan membahas tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Tapi saya diskusi tentang hal ini tidak sendirian. Saya bersama dengan Ibu Dr. Anis Rahmawati, sarjana psikologi, magister psikologi. Halo Ibu. Halo ya, Ibu cantik. Kakak Angel, ya kesusahan ya baca namanya ya. Anis Rahmawati, bener Bu? Oh iya benar, sudah benar ya. Mungkin agak terbata-bata karena tulisannya lumayan ya, panjang. Ya, beliau adalah Kepala Unit Layanan Psikologi, Kepala Unit Layanan Disabilitas atau WLD ya Bu, sekaligus dosen di program studi Psikologi, Usaha betul Solo. sekali Kak Angel. Tapi sebelumnya boleh cerita-cerita Bu tentang apa tuh? pengalaman di bidang psikologinya? Iya cerita mungkin cukup banyak ya ceritanya. Cerita misalkan dari unit layanan psikologi. Kalau unit layanan disabilitas termasuk baru, akan tetapi cukup menyenangkan juga begitu ya. Jadi pengalaman yang mana dulu, dosen dulu kah atau yang di bagian mana nih Mbak Angel? Mulai dari ketertarikan dalam bidang psikologi gitu, Oke, malah jauh lagi. iya ya. Baik, ketertarikan dalam bidang psikologi. Sebenarnya awalnya dulu sebelum nyemplung benar di psikologi, saya ada ketertarikan justru dengan anak-anak begitu ya. Jadi seneng dengan kalau ada, sampai sekarang lah kalau ada bayi gitu kan seneng gitu. Awalnya sih dari situ. Jiwa ibu ya Bu. Jiwa apa ya namanya ya? Jiwa gemes sama ini ya anak-anak mungkin gitu ya. Seperti itu. Kemudian berlanjut, kemudian saya lulus SMA, kemudian kuliah pun awalnya juga tidak bercita-cita untuk jadi psikolog dulu, mungkin nggak bercita-cita dari psikolog, tapi udah nyemplung. Tapi waktu pertama saya, mungkin sering saya ceritakan di mana-mana begitu ya, di awal ketika masuk S1 dulu diminta untuk menyebutkan cita-cita kamu sekeras-kerasnya seperti itu. Waktu itu saya nggak berpikir panjang, saya kayak impulsif gitu ya. Saya teriaklah, saya jadi psikolog yang handal kayak gitulah. Pokoknya psikolog apa gitu ya, yang sekenanya waktu itu. Nah, ternyata dengan begitu kita mengungkapkan dan menggaungkan cita-cita kita. Iya, menyuarakan begitu ya, Kak Angel. Ternyata di situ kayak jalannya diarahkan ke sana gitu loh. Seperti itu. Selesai S1, kemudian juga lanjut, qadarullah juga diberikan kemudahan juga dari orang tua untuk lanjut. Sebenarnya juga nggak kepikiran juga mau lanjut, kok kayaknya udah aja ya sekolah, kok kayaknya capek banget gitu. Awalnya juga seperti itu. Tapi ketika itu diberikan kesempatan ya sudah, kemudian lanjut ke S2 yang sekaligus profesi waktu itu. Iya, S2 plus profesi pas angkatan saya kemarin seperti itu. Tapi sekarang memang setelah S1 untuk jadi profesi psikolog itu ada kayak S1 plusnya. Jadi kalau di sini kayak nurse, iya betul, kayak guru, profesi guru. Iya, betul seperti itu. Kayak farmasi ada Iya. apoteker gitu ya. Iya, terus yang lain yang membuat saya senang itu mendengarkan cerita sebenarnya. Storyteller. Iya betul. Jadi kan vibe-nya kelihatan ya, Kak Angel ya. Jadi begitu Kak Angel masuk ke ruang psikologi juga langsung otomatis kayak cerita sendiri kan gitu ya. Jadi itu seneng. Awalnya senang bercerita, terus itu masuk ke dunia, ambil suka anak-anak dulu ya Bu ya? Iya, suka awalnya anak-anak, terus masuk ke jurusan psikologi, Iya. terus lambat laun menjadi seorang konselor. Iya, psikolog di situ mungkin memulai karir juga tidak langsung begitu ya, Kak Angel. Jadi justru ketika itu saya memulai jadi akademisi di Universitas Sahid Surakarta gitu ya. Mulai karir udah lama ya Bu di universitas? Dari tahun 2012.
Iya. Saya masih SMA, Bu. Masih SMA ya? Ya Iya, Allah. SMA. Luar biasa sekali ya jarak umur kita. Tapi jiwanya yang still ya. Iya. Kata lagunya gitu. Oh gitu ya. Oke, alhamdulillah. Tapi Bu, sebenarnya kalau dari zaman saya SMP yang masih baru mengenal pertemanan, terus itu mengenal SMA, mengenal jurusan. Dulu kan waktu SMA itu sudah mulai kayak, wah jurusan apa ya nanti kuliah, jurusan apa yang paling psikolog itu salah satu yang paling populer. Ketika Kak Angel waktu itu. Iya, dan anak muda itu psikolognya itu juga pasti beda sama zaman Yang- sekarang ya Bu, secara pemikiran. Iya, betul. Nah, karena kita bahas tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa, saya dulu sebagai mahasiswa banyak ya ditantangin, baik itu dalam pertemanan, keluarga, dan itu juga ada juga habis dalam perkuliahan. Ada nggak Bu cerita-cerita di layanan psikologi tentang kehidupan mahasiswa itu sendiri? Iya, oke Kak Angel. Jadi sebenarnya cerita tentang mahasiswa ataupun remaja pada umumnya itu sangat banyak sekali. Bahkan tadi yang disampaikan, iya betul. Jadi yang disampaikan Kak Angel tentang mungkin dirinya sendiri, pertemanan, keluarga, atau ambis tentang mungkin jurusan ataupun perkuliahannya, itu sangat kompleks, memang sangat kompleks. Tapi lebih banyak memang permasalahan itu timbul dari keluarga, Dari gitu. Kebanyakan. memang jadi jadi dasarnya itu memang keluarga sih. Betul. Itu salah satu yang saya bahas juga di disertasi saya tentang keberfungsian keluarga, Kak Angel. Jadi ternyata di keluarga ini memegang peran yang sangat penting dalam kesehatan mental si remaja itu sendiri, gitu. Kecuali kalau memang sang remaja ini sudah istilahnya konsep dirinya sudah terbangun dengan kuat, gitu. Mau keluarga yang seperti apa karena dia sudah matang istilahnya begitu, tidak begitu berpengaruh. Tapi ketika memang belum begitu settle, maka keluarga inilah sebagai support system terbesar untuk remaja itu tadi. Tapi sebenarnya kan yang lagi sekarang itu kan ada perbedaan zaman ya Bu. Kan kalau saya kan kelahiran 96, itu masuknya ke anak milenial. Oh ya? Iya. Enggak jadi Gen Z ya? Gen Z itu dari 97 Bu. Oh 97. Iya 97 itu kan transisi. Jadi transisi banget ya? Itu Gen Z. Oh Gen iya. Z, Gen Jadi Z. masuk milenial. Jadi kita segen ya. Iya milenial juga. Cara pikirnya agak jauh beda. Tapi kalau katanya perbedaan anak milenial, anak Gen Z, apalagi sekarang anak beta, terus anak apalagi ya Bu terbaru Kan alfa, beta, nah, dan itu, seterusnya karena belum lahir juga. Iya Bu, jadi udah cara pikirnya tuh udah berbeda banget, baik itu menghadapi masalah dan masuknya ke kesehatan mentalnya gitu kan. Iya, Untuk betul. milenial yang pernah saya baca itu mereka itu lebih tough kalau ada masalah. Terus itu tapi kalau untuk menyuarakan sesuatu mereka masih agak tahan diri, nggak terlalu gong menyuarakan. Tapi kalau geng X dia kayak apa ya Bu, ke ibu saya lah, ibu sama bapak gitu, itu mereka itu lebih banyak yang bekerja aja sih. Hampir dari makin lama makin ke bawah makin berani menyuarakan. Tapi mereka kayak dibilang mental strawberry gitu, yang mudah hancur juga. Mereka berani menyuarakan tapi berani mudah juga untuk hancur. Itu menurut Ibu gimana tuh perbedaan zaman dan masuknya kesehatan mental anak zaman yang berbeda ini? Iya betul yang disampaikan Kak Angel ya. Jadi seiring perbedaan zaman ataupun perbedaan waktu lahir begitu ya, itu pun juga membentuk suatu persepsi dengan kesehatan mental pun juga beragam gitu. Nah kalau misalkan kita mengenal adanya Gen X, Gen Z kayak gitu ya, ternyata iya alfa beta, dan ternyata itu juga sangat
berbeda cara menyikapi suatu, kalau kita bilang ada konflik gitu ya, menyikapi suatu konflik. Nah, misalkan kita lah yang di generasi milenial, bukan ngepek itu apa ya? Baik-baikin gitu ya. Baik-baikin kita gitu juga enggak sebenarnya. Tapi memang iya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi takut nanti jadi sombong ya. Oke, jadi kalau misalkan di generasi milenial itu kayak lebih tough tadi yang disampaikan. Kalau misalkan oh ya sudah, kalau misalkan dimarah-marahin ya sudah tak perbaiki gitu. Berbeda misalkan dengan Gen Z, ketika dimarahin ya udahlah aku mau resign aja misalkan gitu. Itu parodinya ya, tapi seringkali saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, apakah itu nanti yang akan kalian bawa? Ini adalah persepsi masyarakat yang dibangun untuk Gen Z. Ya, persepsinya apa? Mereka tadi yang disebut Kak Angel sebagai generasi strawberry tadi ya. Oh, kelihatannya lucu-lucu, bagus nih, menarik. Akan tapi ketika ada masalah jadi mudah hancur seperti itu. Ini adalah stigma sebenarnya. Nah, ini kan pertama kali muncul itu kalau yang saya baca itu dari Prof. Renal Kasali ya, tentang generasi strawberry tersebut. Nah ini pun juga membentuk persepsi masyarakat, bahkan juga owner instansi ataupun perusahaan yang mikir-mikirlah kalau misalkan mau ini mempekerjakan teman-teman yang Gen Z. Nah, padahal sebenarnya untuk Gen Z banyak juga kelebihan yang mereka miliki. Iya. Jadi mereka yang melek teknologi, kemudian mudah sebenarnya beradaptasi juga, dan lebih apa ya? Individual atau gimana sih? Mungkin juga individual kan, tapi mereka insight atau ahanya itu juga celing gitu loh. Kreatif ya? Sebenarnya kreatif. Nah, kenapa tadi kita singgung juga terkait dengan kesehatan mental? Kenapa kok mereka rentan dengan kasus kesehatan mental itu tadi? Karena diawali juga dengan mungkin pola asuh. Kita tidak, ya balik lagi ke keluarga. Kenapa pola asuh? Kebanyakan Gen Z itu dibesarkan oleh generasi milenial. Iya, orang tua milenial. Iya kan? Nah, generasi milenial merasa bahwasanya sekarang ini mungkin lagi masa-masa berjaya gitu ya, sehingga jangan sampai anakku merasakan sakit yang aku rasakan. Dulu aku kepengen beli mainan, nggak kebeli nih apa yang diinginkan anakku. Nah gitu kan, semuanya diberikan fasilitas kemudahan-kemudahan seperti itu, sehingga ketika teman-teman atau Gen Z ini mengalami suatu kendala, kan nggak terbiasa nih karena semuanya serba celing diturutin yang apa. Bahkan sering saya sampaikan di perkuliahan saya, ketika banyak sekali dimudahkan, ketika pengen beli aja nggak usah kemana-mana, celing di tangan aja udah bisa kita beli apa-apa. Kita lapar nggak usah masak, iya nggak usah jalan, tahu-tahu tok ting tong udah nyampe gitu kan. Banyak sekali kemudahan yang diperoleh oleh Gen Z mulai dari lahir loh ya, dari lahir, dan kemudian ya, mereka bertumbuh sehingga seolah-olah di sini mereka hanya seolah-olah ya teman-teman, kayak tanpa nggak ada benturan nih. Nah ketika ada benturan sedikit, mungkin itu tadi yang disebut rapuh gitu. Nah ini pun juga kaitannya dengan problem solving ataupun lebih ke coping stress sebenarnya. Coping stress ini adalah cara seseorang dalam mencari alternatif solusi yang tepat. Nah cara ini yang mungkin tidak selalu didapatkan positif oleh anak-anak Gen Z, teman-teman Gen Z. Kenapa? Oh ya udah kalau misalkan ini mentok, ya udah aku menyerah aja. Ya udah kalau mentok nggak diajarkan mungkin ya, tapi tidak semua, insya Allah tidak semua pada Gen Z seperti itu ya. Tidak diajarkan untuk ayo bertahan, ayo kita istilahnya kalau bertahan dalam bahasa psikologi kan resilience gitu. Ayo bertahan, bagaimana caranya kita selesaikan yang sudah kita mulai seperti itu. Mereka lebih kepada kalau misalnya sini nggak bisa ya udah coba aja yang sana gitu ya. Sebenarnya gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya ada bagusnya, tapi kadang kan semuanya nggak, karena dapatkan kemudahan itu tadi Bu. Jadi kalau misalnya ini nggak mudah berarti
ya udah tinggalkan gitu. Iya. Padahal ada yang harus memang diajarkan untuk bertahan tadi. Iya betul. Sebenarnya juga ada plus minusnya ya. Misalkan kita lihat dari sisi dalam bekerja gitu ya. Udahlah susah-susah ngapain juga di rumah juga enak. Udah mending aku resign ya gitu ya. Seperti itu. Tapi di sisi yang lain, misalkan di aspek yang lain, sebenarnya ketika kita bisa kok misalkan pindah, tapi untuk men-challenge diri kita lebih baik lagi, atau tetap di situ untuk men-challenge juga diri kita untuk lebih baik lagi begitu. Jadi bagaimana kita mampu bertahan pada situasi yang menekan, sebenarnya seperti itu. Iya sih. Tapi kalau untuk di bidang akademis Bu, kira-kira kesulitannya dengan mereka mendapatkan banyak akses kemudahan kayak misalnya di YouTube banyak belajar. Betul. Jadi ini karena pengalaman juga Bu, ya kan? Apalagi di bidang DKV itu banyak sekali tutorial yang mungkin mereka udah bisa akses sendiri gitu kan Bu. Jadi kadang mereka menuntut dosen untuk lebih dari itu. Nah, kalau misalnya tidak didapatkannya, mereka suka mengabaikan. Baik. Di bidang akademis gimana Bu cara melihat mereka kayak dengan etikanya, dengan mereka juga suka mencari yang lain, dengan harusnya ada tahap-tahap yang memang harus dilewati mereka gitu, nggak langsung ke Z gitu. Kan mereka suka lompat-lompat ya Bu. Gitu. Baik, dalam pembelajaran mungkin di akademik begitu ya, kita mungkin mengingat terkait dengan teori taksonomi Bloom ya, di mana level-levelnya itu kan juga bertingkat. Jadi untuk teman-teman yang S1 mungkin di deskripsi taksonomi Bloom berapa ya? 6 apa berapa ya? Levelnya levelnya apa sih? 3, 4 lupa lah saya atau berapa gitu ya. Nah di situ antar level-level itu sebenarnya teman-teman mahasiswa ini juga boleh loh kalau misalkan dia untuk mengasah istilahnya knowledge sendiri. Jadi tidak harus mengharapkan dari dosen yang full memberikan. Kita kan hanya sebagai scaffolding, pemantik dari materi-materi, kemudian mereka memperkaya sendiri seperti itu. Tapi perbedaan antara pendidikan dan bukan nggak berpendidikan ya. Artinya di dalam institusi pendidikan ataupun dia tidak ikut dalam itu ya tadi yang disampaikan oleh Kak Angel bahwasanya loh ada step-stepnya loh, ada kurikulumnya yang kamu harus melewati ini semua begitu. Nah ini mungkin yang belum difahami oleh teman-teman seperti itu, jadi harus difahamkan juga. Misalkan sebelum gambar ini loh stepnya, atau misalkan dalam anak-anak gitu ya, perkembangan anak gitu. Ketika anak ini di usia prasekolah, kemudian dia pengennya cepet mau nulis loh, padahal tahapannya belum sampai nulis dulu loh. Mungkin ini dulu bermain pasir, kemudian main-main untuk yang menguatkan motorik halusnya, ataupun nyobek-nyobek kertas, nempel-nempel seperti itu. Nah ini pun juga harus disampaikan dan disadarkan juga ke teman-teman mahasiswa. Jadi pengennya aku kalau di mata kuliah ini aku bisa ini kan gitu. Dan memang di awal kita juga perlu menyampaikan tujuannya apa sih di mata kuliah ini nanti kayak gitu. Ada tahapannya yang nantinya teman-teman akan peroleh Z ini ketika di pembelajaran seperti itu. Mungkin gitu ya Kak Angel ya. Terus kalau misalnya dengan ini pengalaman di dalam mengajar ataupun di dalam layanan psikologi, saat mereka menghadapi perkuliahan itu seperti apa Bu? Karena kadang kan secara etika di zaman sekarang ini kan berbeda-beda ya Bu, menyikapi dosen, menyikapi teman-temannya gitu. Di dalam perkuliahan ini seperti apa ya Bu? Etika mereka, itu attitude-nya ya cukup beragam, tapi memang agak berbedanya seperti apa, kayak ada pergeseran begitu ya. Misalkan tentang unggah-ungguh itu apa coba? Unggah-ungguh apa? Tata krama mungkin ya, attitude tadi ya.
itu seperti itu unggah-ungguhnya yang agak berbeda. Kita balik lagi, kita tidak bisa menyamakan dan membedakan antara generasi satu dan yang lainnya karena mereka semuanya punya keunikan tersendiri kan gitu. Terkait dengan attitude memang perlu mungkin diingatkan karena memang mereka benar-benar ya nggak tahu. Jadi kita bisa kok dari kita sendiri, Kak minta tolong ya, misalkan ini ketuk pintu dulu, Kak minta tolong ya, misalkan kita reminder, kan kita kadang berekspektasi ya, kan dia udah gede harusnya tahu dong ya, kayak gitu kan. Nah kadang kalau positive thinking ya, jangan-jangan mereka memang nggak tahu gitu loh. Jadi kadang juga mereka nggak tahu, jadi harus disentil. Tapi bisa juga dari rumahnya juga nggak Iya, tahu juga kita betul. gimana. Mungkin dari background keluarga kan ada perbedaan sosial ekonomi yang luar biasa begitu ya. Jadi background keluarga mungkin juga keluarganya yang nggak mengajarkan atau mentransmisikan nilai-nilai positif unggah-ungguh kayak gitu tadi ke anak-anaknya, bisa juga seperti itu. Atau memang abai bisa jadi. Tapi juga tidak bisa kita generalisir juga. Jadi kita perlu tahu satu. Ya maksudnya ada ini ya plus minusnya istilahnya begitu. Soalnya kan kalau kita lihat di zaman dulu ya Bu, kalau orang kalau anak itu dimarahin guru atau dosennya, malahan anak itu dimarahin orang tuanya. Kalau Nah zaman sekarang menarik banget itu Kak Angel. Betul ya, menarik. Iya, makanya itu tadi saya sampaikan tentang pola asuh ya. Pola asuh ini juga sangat berperan penting dalam pendidikan karakter anak-anak kita. Ketika kita sebagai pendidik saja jadi dilema kan, ketika mau mengingatkan jangan-jangan nanti aku dilaporin, jangan-jangan kayak gitu. Ada timbul seperti itu nggak sih? Iya kan? Karena memang kasusnya juga banyak kan. Iya, kasusnya banyak beragam. Betul. Juga, Dan kadang kita entah apakah pergeseran makna tentang benar dan salah juga ada gitu ya. Sehingga yang benar yang mana, yang salah yang mana, kok aku jadi bingung sendiri kan gitu ya. Nah, balik lagi tadi kaitannya dengan pola asuh, di mana karena salah satu dan lagi-lagi saya menyebutkan tidak bisa kita generalisir. Orang tua yang mungkin permisif, apa-apa boleh, bisa saja seperti itu, atau mungkin ya terlalu protektif dengan anak, sehingga di situ ketika anak dimarahi oleh orang lain merasa nggak terima. Atau bisa saja orang tua yang generasinya kayak kita nih, generasi milenial yang dulu merasa aku dididiknya dulu keras kayak gitu ya, dididik keras, kemudian ya jangan sampai anakku ini, jangan sampai dia terluka kayak gitulah istilahnya begitu. Sehingga ketika ada ancaman ataupun ada sesuatu hal yang kurang baik menimpa anak kita, sebagai orang tua dia akan memasang badan untuk anaknya, entah itu benar atau buruk, pokoknya ditutup mata gitu, intinya mau membela anaknya. Terus bagaimana sih Bu yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak di zaman Gen Z sekarang dengan pemahaman Ibu tentang anak Gen Z sekarang? Oke. Jadi sebagai orang tua, anak ini butuh support system yang luar biasa memang dari keluarga. Support system yang luar biasa ini yang seperti apa? Yang mendukung dalam hal positif tentu saja, tidak semuanya oke-oke saja. Akan tetapi di situ karena Gen Z-nya saat ini sebagai tumbuh menjadi remaja, si orang tua ini tidak lantaran menempatkan dirinya sebagai orang tua, artinya ada stratanya, ada jadi ada tingkatannya, istilahnya, oh kamu kan anakku, harusnya kamu ya kayak gitu, bukan seperti itu. Akan tetapi ketika mau masuk ke Gen Z, kita harus menyejajarkan jadi teman, betul. Kalau gitu. dulu kan mungkin ya namanya pergeseran soal Bu, culture ya Bu, Iya. lingkungan. Jadi orang tua dulu kan lebih kepada saya orang tua betul. kan. Nah itu kan nggak nurut. betul. Zaman sekarang nggak bisa. Iya. Jadi teman, Iya. jadi orang tua Oke. juga gitu ya. Ada lagi juga fleksibilitas kita dalam penerapan pola asuh ini juga sangat
penting, ataupun juga mindset ya, bagaimana mendidik anak itu juga sangat penting. Kenapa? Tadi yang disampaikan Kak Angel, dulu aku dididiknya dengan cara yang mungkin ya strict gitu ya, strict parent. Nah, akan tetapi sekarang ya sudah, aku mendidiknya juga harus dengan cara yang itu, buktinya aku sekarang sukses misalkan begitu. Nggak bisa seperti itu, karena apa? Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan lain sebagainya, anak kita itu hidup di zaman yang berbeda gitu. Sehingga kita pahami, jangan samakan mendidik untuk yang masa dulu dan sekarang. Kecuali dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal misalkan religiusitas dan lain sebagainya, itu berbeda ya. Gitu, sudah ada aturannya sendiri-sendiri ya, baik di Muslim, di Nasrani ataupun di agama yang lain pasti ada gitu. Jadi kan dengan adanya bimbingan dan asuh dari keluarga, itu juga membantu gimana si anak itu menghadapi atau menjadi problem solving dalam kehidupan dia, sehingga ya kesehatan mentalnya itu terjaga gitu ya Bu. Jadi misalkan ada konflik, balik lagi ke keluarga yang mampu menerima dia apa adanya, seperti itu. Jadi misalkan ada masalah di luar, balik lagi ke keluarga, "Ma, aku lagi ini." Oh, jadi kamu merasa, nah orang tuanya lah yang nantinya memvalidasi, memberikan ruang aman untuk sang remaja ini tadi. Tapi bisa kita bayangkan ketika tidak dekat dengan orang tua, dia harus menumpahkan semuanya kemana. Sementara mungkin ada konflik dengan, nah yang baru aja terjadi nih, ada percobaan suicide di daerah deket Jurok. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya itu percobaan suicide karena apa? Putus asmara, tentang asmara. Saya kurang memahami benar seperti apa begitu. Akan tapi di situ mungkin karena semuanya tercurahkan untuk kalau dia bilang itu mungkin pacar gitu ya. Kemudian putus atau mungkin ada konflik, sehingga udahlah aku langsung mau kemana lagi. Iya. Nah itu fungsi keluarga tuh seperti itu. Jadi dia nggak nyaman-nyaman di luar, udah ada keluarga yang mau menerima apa adanya begitu, sebagai ruang aman gitu ya. Iya, ruang aman. Iya, paling nggak memang dari keluarga. Paling nggak dari keluarga. Betul. Ya betul. Tapi Bu, ya kalau sekarang ini kan banyak anak-anak itu ruang amannya itu malah bercerita di media sosial. Ada namanya second account. Iya, betul. Jadi kayak dia tuh suka menceritakan ya kalau di akun yang asli itu yang bagus-bagusnya aja, terus di second account itu dia menceritakan tentang kesedihannya dan segala macam. Jadi tidak kepada keluarganya. Mungkin karena kemampuan di keluarga dalam menghadapi sebuah masalah juga pasti beda-beda ya, dan kedekatan itu juga pasti beda-beda. Jadi mereka lebih kepada second account yang dikiranya itu adalah teman baiknya, ternyata tidak juga. Itu yang membuat kesulitan mereka untuk mendapatkan ruang aman itu tadi. Oke. Nah, sekarang mungkin jadi fenomena ya, Kak Angel. Kenapa fenomena? Jadi memang lebih nyaman ketika bercerita di media sosial, dan itu kayak bukan jadi dirinya sendiri dulu lah. Jadi biar orang lain tidak mengetahui, tapi tetap aja nanti coba ketahuan kan ya. Tapi kadang di akun itu ada orang-orang terdekat aja sih, atau cewek-cewek aja gitu. Oke. Nah, seperti itu gimana ya? Jadi harapannya dia dengan second account tersebut dia akan mendapatkan banyak simpati dari orang lain. Mungkin atau enggak orang-orang terdekatnya itu bisa merasakan atau mengetahui kesedihan, berempati begitu ya. Tapi nggak semuanya orang tahu gitu di second accountnya. Atau ada yang lebih barbar, memang dikasih tahu aja tapi namanya bukan itu. Oke. Ya memang ada seperti itu. Jadi kalau di usia remaja memang mereka akan lebih nyaman sebenarnya dengan peer groupnya, istilahnya gengnya, sebayanya. Iya, usia sebayanya.
Nah, sebenarnya peran orang tua sangat besar juga, di mana dia juga harapannya bisa juga dekat dengan sebaya, tapi juga dekat dengan orang tua kan gitu. Gimana misalkan tanya tentang sesuatu, ayo tanya ke orang tua. Tapi bagaimana mau tanya orang tua? Misalkan Kedekatan dengan orang tua iya juga betul, terbatas, obrolan aja. atau lagi kerja nggak Iya bisa. betul seperti itu. Jadi kayak tidak ada waktu quality time seperti itu. Gimana mau cerita kayak gitu. Penting nggak Bu? Kapan penting sih, lebih tepatnya sekarang normal ya Bu, kalau misalnya nggak ada tempat untuk bercerita datang ke psikolog atau kemarin kalau nggak salah pernah baca dari apa ya Bu, Kementerian Kesehatan gitu ya Bu. Jadi untuk ruang konselor itu dinormalkan dan juga masuk ke, kalau untuk yang ada dokternya apa Bu? Psikiater juga gitu kan. Jadi mereka tidak menghadapi masalahnya sendiri kalau orang tuanya nggak ada atau nggak ada ruang cerita dan ruang aman untuk bercerita gitu. Iya. Dinormalkan ya Bu sekarang ya Bu. Jadi sekarang itu alhamdulillahnya masyarakat sudah mulai aware dengan kesehatan mental, dengan isu kesehatan mental, sehingga banyak juga yang merasa, oh aku butuh nih untuk bercerita dengan profesional seperti itu. Kadang mereka dari kecil memendam suatu cerita tertentu tanpa diberi atau mungkin dikeluarkan atau dikasih tahu ke orang lain begitu ya. Nah kemudian merasa fit, benar-benar aku harus butuh cerita. Nah itulah seringkali seperti itu. Saya baru pertama kali ini loh Bu datang ke psikolog. Iya nggak apa-apa. Jadi mulai untuk bercerita gimana kesannya. Ya ternyata nggak menyeramkan, nggak yang seperti dia bayangkan seperti itu. Stereotipnya kan kalau orang itu Iya, ada something, ada gangguan gitu ya. Nah, sebenarnya enggak. Jadi kita kadang butuh melihat sesuatu itu dari POV yang lebih netral atau POV yang berbeda. Kadang kan kalau misalkan remaja dia akan melihat dari sisi dia sendiri. ya orang sakit. Betul. Orang sakit. Betul. Nah, itulah yang terjadi. Tapi sekarang banyak program pemerintah seperti di Kota Surakarta juga sudah menggandeng dari HIMSI termasuk juga Universitas Surakarta untuk menyelenggarakan atau kita berpartisipasi dalam kegiatan posyandu. Kemudian juga di puskesmas kita diberikan ruang untuk masyarakat berkonsultasi atau sharing untuk yang mungkin merasa ada masalah atau ingin bercerita, itu terbuka lebar gitu. Dan Usahaid Solo juga Bu menerima layanan Iya. psikologi secara gratis ya Bu ya. Iya, jadi untuk Universitas Surakarta di layanan ULAPSI, unit layanan psikologi, kami menerima konsultasi gratis untuk semua warga atau sivitas akademika Universitas Surakarta gitu. Kalau lagi ada beban bisa cerita. Iya, betul banget teman-teman. Dengan Ibu Anies ya. Iya. Nanti bisa dengan saya, bisa dengan teman-teman psikolog yang lain. Jadi ada Bu Sri Ernawati juga, ada Bu Enda, ada Bu Siska begitu. Nanti juga akan ada mungkin tambahan-tambahan dari praktisi-praktisi psikolog yang lain. Seperti itu Kak Angel. Kayak mahasiswa yang Ibu hadapi ada nggak yang kayak takut untuk datang bercerita Bu? Oh ya ada, karena kan nggak bisa cerita gitu. Iya, ada juga. Pengen datang gitu. Gimana, Bu? bingung lah ya kalau kayak gitu ya. Iya, tapi kadang banyak Bu. Iya. Pengen cerita tapi aku nggak tahu ceritanya dari mana gitu. Nah biasanya kalau sudah datang ke psikolog gitu ya, kita apresiasi dulu. Jadi kita nggak langsung paksa. Iya, ayo cerita aja. Ayo. Nggak bisa kayak gitu juga. Paling nggak kita mengikuti alur ataupun ritme dari klien. Oh, saya bingung mau mulai dari mana. Oke, baik, kan harus seperti itu ya. Kalau bingungnya, kita bisa mengikuti alur dari klien ini, misalkan yang terakhir atau ini kan nanti kita bisa flashback nih ke belakang apa sebenarnya yang menjadi sumber permasalahan dari klien gitu. Terus kalau misalnya kita
mengikuti alurnya jadi klien itu advice apa Bu yang dikasih? Oke. Yang biasanya dikasih kepada mahasiswa? Yang biasanya dikasih ya. Jadi macam-macam sih, tergantung dari kondisi dan permasalahan gitu. Sebenarnya kita nggak ngasih advice ya, tapi lebih ke memberikan alternatif solusi seperti itu. Nantinya juga yang memilih adalah klien, sehingga harapannya klien pun juga jadi lebih percaya diri dalam menentukan solusi apa yang aku ambil berdasarkan dari misalkan plus minus yang saya ambil A, oh nanti ada plus minusnya misalkan X, Y, Z gitu, ya sudah aku akan menerima konsekuensinya. Tapi itu memang benar-benar sadar dipilih oleh klien itu sendiri. Oke, Bu. Saya kan lagi baca nih Bu tentang positif energiner. Jadi positif energiner ini tidak hanya kita sebagai manusia berpikir positif aja, tapi ada hal-hal negatif yang perlu kita terima untuk menjadi benteng kita menghadapi segala resiko atau masalah gitu. Apakah ini mungkin kan kalau yang saya baca itu Bu, positif energiner itu udah tahap yang level atas ya Bu, karena dia sudah memberikan energi baik kepada orang yang dia di mana aja gitu kan, dan tidak menutup kemungkinan anak Gen Z ini banyak yang udah kayak gitu dengan kreativitasnya. Ada yang misalnya kalau nggak salah Suli ya Bu, yang dia itu seorang apa kita bilang ya Bu, yang sudah trending lah Bu ya, sudah trending, masih umur 17 atau 18 tahun, kurang lebih belasan ya. tapi dia menjadi positif energiner bahkan nggak hanya di usia dia, bisa juga kalau nggak salah di workshop atau seminarnya itu orang-orang yang dewasa. Kok anak Gen Z ternyata bisa di tahap dan mental level kayak gitu Bu? Gimana Bu? Oke, baik, luar biasa sekali ya cerita-cerita yang menginspirasi tersebut. Nah makanya memang tadi saya sampaikan tidak bisa kita generalisir. Ternyata Gen Z yang memiliki pemikiran dewasa itu juga luar biasa gitu ya. Jadi pemikiran yang dewasa yang bagaimana, yang dia tentu saja mampu untuk tadi tahapannya. Mungkin dia sudah menerima suatu peristiwa yang nggak mengenakan. Proses dalam penerimaan ini dia bertumbuh, masih berproses, kemudian bertumbuh sampai benar-benar menerima gitu ya. Dan ini sudah di level kalau sudah menerima kemudian oh ya, aku dulu mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah ini kan yang negatif yang tadi Kak Angel sampaikan ya, udah diterima, akan tetapi bagaimana kelanjutannya, bagaimana kita menyikapinya, itulah kunci dari apa ya, respon yang kita berikan sebenarnya gitu. Jadi maka itu ternyata Gen Z pun juga banyak yang plusnya, artinya ada kelebihan yang mereka miliki juga ketika memang benar-benar mereka sadar, dalam kondisi sadar, ternyata mereka juga bisa lebih dewasa dari usia yang seharusnya gitu. Jadi kan saya pikir begitu apa ya, agak-agak ini sih picik apa gimana ketika kita mengeneralis semuanya seperti itu, kan nggak bisa. Iya, jadi pasti semuanya ada positif dan juga ada negatifnya. Bahkan kita aja yang generasi milenial pasti juga banyak positifnya dan sedikit negatifnya ya. Sedikit negatifnya. Itu kok kayak gitu lagi ya. Ternyata anak Gen Z ini juga cara menghadapi masalahnya berbagai macam ya Bu, dan juga mereka banyak kreativitas. Iya betul. Kreatif loh teman-teman Gen Z itu. Iya sih. Banyak riset yang bilang walaupun mereka kadang tidak betah dengan hal-hal yang statis, mereka kan dinamis banget. Iya gitu betul ya. betul. Jadi mereka suka lompat-lompat, tidak mengikuti proses yang seharusnya kita lewati. Kalau kita melewati Step by step gitu kalau ya. kita mau level 3 kita harus
level 2. Tapi kalau mereka itu ngapain sampai level 2? Kalau Lompat misalnya aja. lompat aja pakai ini gitu, dengan apalagi dengan kemudahan-kemudahan tadi ya Bu. Jadi Iya. mereka itu ada buruknya kalau mereka ada masalah, mereka tidak lawan, tapi mereka beralih. Nah, yang bahayanya kalau mereka beralih dalam hal negatif. Padahal menurut dari positive engineer itu negatif itu baik juga untuk kita menghadapi besok harus seperti apa. Tapi di sini ada mungkin kemampuan-kemampuan remaja atau mahasiswa, nggak mesti remaja mahasiswa ya, kita lah ya Bu ya, yang mungkin beda-beda untuk ketahanannya dan beralihnya itu berbeda-beda gitu Bu. Tapi Bu, untuk di mahasiswa sekarang, gimana tanggapan Ibu untuk mereka itu selalu bisa mengenal dirinya? Karena gini ya Bu, untuk kesehatan mental yang setahu saya ya Bu, saat dia bisa mengenali dirinya, dia itu bisa menghadapi masalah walaupun nggak sampai selesai, paling nggak dia tidak terbawa. Pengenalan diri itu apakah gimana Bu caranya untuk bisa dapat mengenali diri? Iya, benar sekali ya Kak Angel. Jadi bagaimana kita kenal diri kita, bagaimana kita mencintai diri kita sebelum kita mencintai orang lain atau memberikan cinta itu ke orang lain gitu ya. Sebaiknya memang kita tahu apa yang kita sukai, apa yang enggak kita sukai, minimal seperti itu saja. Kadang kita bingung, kelebihan kelemahan kita, kadang sendiri kita bingung, loh kelebihanku apa ya, kayaknya nggak punya kelebihan kayak gitu. Iya betul Bu, banyakin sih. Padahal kita nggak apa-apa loh mengakui kelebihan kita. Kita juga terima aja kalau kita kurang di suatu hal, kan nggak semua orang juga positif semua, jadi nggak usah malu. Tapi memang berproses ya ini, tidak langsung serta-merta akan difahamkan dengan hal tersebut. Tapi dengan itu, ketika kita tahu plus minusnya, oh ya aku nggak suka kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, aku misalkan apa ya, apalah gitu ya, misal menghadapi suatu konflik, dia nggak suka gitu ya. Nah sebenarnya benar banget tadi, misalkan konflik itu sebenarnya juga nggak selalu negatif loh. Jadi konflik itu kadang juga membuat kita menjadi lebih dewasa. Kenapa? Ketika kita sudah mampu untuk menghadapi atau menyelesaikan konflik tersebut, mengelola konflik tersebut sehingga benar-benar clear, bukan untuk menumpuk, bukan untuk merepress, bukan untuk ya mengabaikan konflik itu, tapi untuk menyelesaikan. Nah, ketika kita mampu untuk menyelesaikannya, nah itu nanti kita naik level nih, gitu. Jadi naik level dalam menghadapi masalah. Iya betul. Mengenali diri Bu. Nah, ini lebih ke bagaimana menghadapi masalah. Nah, ketika mengenali diri, kita perlu tahu bahwasanya kita itu, oh aku paling nggak suka diginiin, misalkan gitu ya, diperlakukan seperti ini. Itu nggak apa-apa, kita terima aja. Kok aku kok ini banget ya, nggak enakan banget misalnya gitu, atau memang nggak suka diperlakukan seperti ini. Terus ya sudah, kita cari solusinya. Ini kan konflik ya, karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan nih, kan ini muncul konflik. Maka selesaikan bagaimana? Coba komunikasi aktif dan positif ke lawan bicara, misalkan, maaf ketika kamu tadi bilang seperti ini, aku rasanya nggak nyaman, misalkan begitu. Ini kan kita mencoba untuk mengutarakan dan coba untuk, oh ya nggak sadar nih, misalkan lawan bicaranya kalau telah menyakiti si ini tadi, begitu. Jadi untuk respectful itu juga penting. Betul. Sadar, terus itu pengenalan diri itu kayaknya kalau dari saya Bu, untuk mengenal diri saya sendiri itu butuh betapa sih Bu. Coba kenalan dulu. Meditasi dulu. Jadi kadang kita tuh ini ya, apa namanya, mungkin sebenarnya aku nggak suka ayam misalkan gitu, makan ayam gitu ya, tapi gimana lagi, teman-teman makannya ayam, ya sudahlah nggak apa-apa. Nah kadang kita itu mengabaikan apa yang kita rasakan, kadang kita mengabaikan apa yang kita nggak nyaman gitu, nggak apa-apa lah kan juga gitu loh. Sebenarnya itu tuh nggak apa-apa ketika kita nggak nyaman atau kita nggak suka dengan sesuatu,
kita akui dulu, kita validasi, oh iya aku memang nggak suka dengan seperti ini, tapi aku bisa mengelolanya ketika ini kayak gitu. Jadi mulai jujur dulu dengan diri kita sendiri. Dengan diri sendiri. Jadi kalau udah jujur sama diri sendiri, lambat laun bisa mengenali diri sendiri. Iya. Sehingga pada saat ada masalah, dia tuh bisa memfilter ya, Bu ya. Bisa memfilter dan mungkin juga memiliki konsep diri yang baik juga terhadap dirinya. Kemudian ketika ada masalah, dia tidak menganggap bahwa dirinya yang paling buruk, yang paling menderita, yang paling ini gitu loh. Tapi enggak yang paling baik juga ya. Iya, betul. Tidak menganggap yang paling iya. Mungkin bisa kita sambung nanti di next kapan gitu ya. Tinggi ya, bahaya ini. Oke. Jadi untuk pengenalan diri dan jadi bisa menghadapi problem solving, otomatis kesehatan mentalnya jadi lebih tetap terjaga, baik itu sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja gitu ya. Dan terakhir Bu, untuk yang disampaikan kepada mahasiswa, kira-kira bagaimana sih dengan kehidupan, dengan culture yang sekarang penuh dengan media sosial dan internet, dan orang tua semuanya pada kerja, kuliah gitu kan, temannya adalah internet yang sering scroll TikTok gitu. Iya, betul. Gimana cara mereka untuk bisa membonding dirinya agar selalu sehat secara mental. Kalau mentalnya sehat, jiwanya sehat, fisiknya sehat gitu ya Bu. Iya, betul. Kasih masukan ya, kasih advice lah Bu. Oke, baik untuk teman-teman ya. Nggak apa-apa sih kalau misalkan kita menghadapi suatu masalah gitu ya. Insya Allah kalau misalkan ada masalah, oh ternyata bentar lagi nih mau naik level gitu. Akan tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ada banyak cara teman-teman, apalagi untuk mengenali diri sendiri. Ketika memang orang-orang di sekitar tidak mau mendengarkan, ada kami Ulapsi ya. Iklan lagi ya. Ada kami yang mau mendengarkan ya teman-teman ya. Ada Ulapsi. Tapi ada cara juga teman-teman yang bisa kalian lakukan. Salah satunya dengan journaling. Journaling ini cukup ampuh, cukup efektif ya. Tapi mungkin tidak bisa semuanya efektif begitu. Akan tapi cenderung open stress gitu ya. Iya. Jadi kita coba untuk mengenali dulu rasa yang kita rasakan tidak nyaman, perasaan yang kita rasakan. Kok aku hari ini kok uring-uringan itu kenapa? Oh iya, tak ingat-ingat ternyata. Nah kayak gitu. Itu adalah cara mengenali diri kita juga dan cara untuk rilis emosi kita sebenarnya seperti itu. Salah satu cara, kita kenali dulu emosi yang kita rasakan gitu ya. Nah nanti kalau sudah mentok-mentok teman-teman bisa mencari bantuan profesional gitu ya. Hanya untuk sekedar mendengarkan cerita saja, iya memang. Jadi daripada kalian cerita ke teman yang kemudian iya menyimpan rahasia, ataupun nanti belum tentu juga teman kita yang mau mendengarkan kita, justru kita nanti jadi sakit hati sendiri begitu. Boleh teman-teman mencari profesional yang mau untuk berbagi cerita, istilahnya begitu. Gitu Kak Angel. Oke, semoga itu menjadi ruang inspirasi kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Saya juga pribadi. Iya, saya pun juga gitu ya. Terima kasih Ibu Dr. Anis. Terima kasih kembali Kak Angel. Iya betul. Rahmawati sudah bersama dengan kami di podcast Inside Solo. Semoga nanti next episode kita akan membahas yang lebih seru lagi. Iya, insya Allah ditunggu undangannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Inside Solo, ruang cerita, inspirasi dan pengetahuan untuk tumbuh berkembang bersama. Terima kasih, sampai jumpa.